Halo guys, balik lagi sama aku Velita. Di video kali ini aku ingin cerita ke kalian bagaimana aku bisa mendapatkan gaji 15 juta per bulan dengan status sebagai mahasiswa di Taiwan. Jadi kalau misalnya kalian kepo dan pengen tahu, kalian nonton terus video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to this channel ya guys. Thank you! Oke, jadi di Taiwan itu ada 2 jenis libur. Pertama itu libur winter, dan kedua itu libur summer. Libur winter itu biasa kayak cuma 1 bulanan doang. Sedangkan kalau libur summer itu bisa sampai 2 bulan atau lebih tergantung dari sekolahan. Nah, biasanya kalau lagi libur summer, mahasiswa Indonesia yang di Taiwan ini kebanyakan dari mereka memutuskan untuk balik Indo. Tapi ada juga yang tetap stay di Taiwan untuk kerja. Kerja apa yang mereka lakuin ya? Ada yang kerja lanjutin part-time job mereka, biasa mereka lakuin pas hari sekolah. Ada juga yang memutuskan untuk kerja di pabrik. Nah, aku waktu itu bisa sampai 15 juta karena aku memutuskan untuk kerja di pabrik. Kenapa? Karena di pabrik itu kita setiap bulan udah nerima gaji pokok atau UMR. UMR di Taiwan itu sekitar 27.000 NTD sampai 28.000 atau sekitar 13 juta sampai 14 juta rupiah. Kenapa bisa sampai 15 juta? Karena ada namanya jam lembur. Di pabrik itu kita bisa yang namanya lembur, kayak banyak banget jam lembur, dan semakin banyak jam lembur yang kalian kerjakan akan semakin banyak pula gaji yang kalian terima. Seperti itu. Nah, jam kerja biasanya itu aku waktu itu dari jam 8 sampai jam 6 setiap hari Senin sampai hari Jumat. Cuman kalau ditambah jam lembur, jadinya aku dari Senin sampai hari Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Cuman tenang aja, kita di tengah-tengah itu ada istirahat kayak 1 sampai 1,5 jam, dan di selang-selang jam kerja juga ada istirahat kayak 15 menit gitu 2 kali seingat aku. Jadi total kita ada istirahat kira-kira 2 jaman gitu. Oh iya, aku disclaimer dulu ya, gak semua pabrik itu bakal kasih kalian jam lembur yang banyak, karena jam lembur ini tergantung dari orderan yang mereka dapat itu banyak atau enggak. Kalau orderan dari customer yang banyak, kalian pasti bakal dikasih jam lembur banyak banget. Cuman kalau lagi sepi, ya kadang-kadang mungkin kalian gak bakal dapat jam lembur sebanyak itu. Seperti itu. Jadi kalian harus mungkin untung-untungan ya kalau mencari pabrik itu, soalnya cari pabrik ini kita kan nggak tahu pabriknya itu terkenal apa. Dan kalau aku saranin kalian bisa nyari pabrik ini lewat koneksi dari kakak kelas atau dari teman yang sebelumnya udah pernah kerja di pabrik. Karena biasa kalau nyari sendiri itu lebih riskan, takut kena tipu. Karena teman-teman aku juga banyak yang kena tipu, kayak mereka jam kerja mereka yang mereka lakuin ini nggak sesuai dengan gaji yang mereka terima, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian beneran nggak tahu mau nanya siapa, kalian bisa juga nyari di app namanya itu 104. Jadi app 104 ini bukan cuma buat cari kerja buat summer doang, bisa juga buat kalian cari kalau misalnya kalian pengen cari part time job, itu juga bisa pakai app itu. Cuman kalian pastiin dulu kalau misalnya mau kerja di Taiwan, kita sebagai mahasiswa harus punya namanya consultant atau work permit. Untuk apply-nya itu mudah aja guys, bisa lewat web, dan biaya pendaftarannya juga murah, kayak cuma 100 NT, sedangkan gaji yang kalian terima tuh udah ribuan NT. Jadi menurut aku ini worth it banget, dan ini juga biar kalian itu lebih tenang kerjanya. Karena kalau misalnya kita ketahuan gak ada work permit, itu kita bakal kemungkinan didenda, dan ada kemungkinan juga dideportasi guys. Jadi lebih aman kalian apply work permit ini menurut aku. Jadi aku kerja di pabrik itu gak nyampe 2 bulan karena work permit aku itu udah keburu expired, aku lupa perpanjang. Jadi aku kerja di pabrik itu kayak cuma 1,5 bulan doang. Terus karena letak pabrik itu ada di Taoyuan atau di Hsinchu, aku lupa.
Sedangkan univ aku tuh ada di Taichung, jadi aku memutuskan untuk balik ke Taichung. Dan aku juga langsung pergi ke sekolah buat minta dokumen yang aku butuhkan untuk perpanjang work permit aku. Sembari aku nunggu work permit aku jadi, aku itu udah mulai cari-cari kerja di aplikasi 104 tadi. Dan jadi pas work permit aku jadi, aku udah ada kerjaan langsung. Jadi aku nganggurnya nggak lama-lama, kayak aku waktu itu kayak nganggur kayak sekitar satu mingguan doang, dan langsung kerja lagi habis itu. Pernah kerja apa aja sih di Taiwan? Aku di Taiwan nih pernah cobain cukup banyak kerjaan, tapi kebanyakan itu kerjanya di resto. Aku pernah kerja sebagai pelayan restoran, aku pernah kerja sebagai kasir, aku juga pernah kerja di toko es krim, bagian korek-korek es krim, aku juga pernah kerja bikin brosur, terus aku juga pernah kerja sebagai translator di agensi TKI. Karena tenaga kerja Indonesia yang baru datang ke Taiwan itu kan nggak bisa bahasa Mandarin, sedangkan agensi TKI-nya ini kebanyakan itu orang Taiwan dan mereka itu nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi aku di situ sebagai perantara buat kayak ngejelasin ke TKI-nya apa aja yang harus diperhatikan, peraturan-peraturannya, terus habis itu cara kerjanya kayak gimana, terus lingkungan kerjanya seperti apa, aku jelasin ke TKI-nya. Kalau misalnya TKI-nya ada pertanyaan, aku juga bantu tanyain ke agensinya, seperti itu. Tapi kerjaan translator itu aku enggak selalu ya, aku itu kayak cuma freelance doang. Jadi kalau misalnya agensinya butuh orang buat translate, dia bakal tanya ke aku. Dan kalau misalnya kebetulan aku lagi kosong, aku baru bantuin mereka. Kalau misalnya aku udah kelas, ya aku tolak gitu loh, aku bilang aku nggak bisa, seperti itu. Jadi aku kayak bukan resmi sebagai pekerja di translate itu. Kalau ada yang bilang gaji di Taiwan tinggi tapi biaya di hidup di Taiwan juga tinggi, sebenarnya biaya hidup itu tergantung dengan lifestyle kalian seperti apa. Kalau kalian boros, tentu saja duitnya tidak akan cukup ya. Kalau misalnya kalian bisa mengontrol diri dan mengontrol keuangan kalian, menurut aku 10.000 di area Taichung ini sudah sangat lebih dari cukup kalau untuk biaya hidup doang. Jadi kayak maksud aku, kalau kalian pengen beli barang misalnya, itu kalian tinggal nabung beberapa bulan, pasti kalian udah bisa beli barang tersebut gitu. Jadi sebenarnya untuk biaya hidup itu tergantung pribadi masing-masing ya guys. Biaya kayak tergantung lifestyle masing-masing itu seperti apa. Dan dulu awal aku datang ke Taiwan itu gaji UMR part-timer itu cuma baru 160, sedangkan sekarang udah sampai 183, dan menurut aku itu naiknya cukup banyak. Makanya saran aku, kalian itu kalau cari kerja itu cari kerjaan yang memberi gaji atau upahnya itu 183 ke atas. Karena kalau 183 ke bawah menurut aku rugi. Karena yang aku lihat di aplikasi 104 itu banyak kok sebenarnya tempat kerja yang nawarin dengan gaji standar UMR. Cuman kalau misalnya menurut kalian gaji yang di bawah standar UMR kayak 170 itu ternyata kerjaannya gampang atau santai, ya gak apa-apa, ambil aja. Cuman saran aku, kalian tetap harus ada yang punya namanya work permit. Karena work permit itu kan cuman kayak 100 NT per 6 bulan, cuman 200 NT per tahun gitu, kayak murah, dan itu bisa ngejamin kalian dan kalian bisa kerja lebih tenang. Karena hari sial itu tidak ada di kalender guys. Kalian nggak tahu kapan tempat kalian bakal didatengin Laotongpu atau kayak tim ketenaga kerjaan dan dicek. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena teman aku ada, dia punya temannya ketahuan nggak ada work permit dan akhirnya dia kena denda cukup besar gitu. Jadi saran aku, kalian bikin work permit untuk jaga-jaga, walaupun gak diminta pun tetap kalian bikin aja buat jaga-jaga gitu. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga video ini ngebantu kalian dan memberikan kalian gambaran gimana kehidupan kita mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Taiwan itu seperti apa. Dan semoga ini kayak ngasih informasi juga kalian kerjaan apa aja yang kalian kira-kira bisa kerjain kalau kalian menuntut studi di Taiwan gitu. Dan semoga video ini membantu. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung leave komen di bawah. Aku bakal jawab pertanyaan kalian semampu dan semaksimal aku. Dan see you guys on the next video. Bye bye.